Nah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Hari pertama kita masuk hari ini. Bagaimana liburnya semalam? Baik. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita pimpin dari salah satu anak ibu yang paling baik budi. Siapa yang bisa? Ibu tunjuk saja ya. Tama, pimpin dulu doa pagi ini. Berdoa, alangkah baiknya kita juga harus bernyanyi untuk menyemangati kalian. Ibu lihat dulu ya, lagu apa yang cocok untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, kalian mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri melalui media daring. Yang kedua, siswa mampu menulis teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan tepat melalui media daring. Yang ketiga, siswa menganalisis, melakukan kegiatan eksplorasi menggunakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi keterkaitan dengan indera pendengaran. Yang keempat, dengan menguji, siswa mampu mempresentasikan hasil kegiatan tentang sifat-sifat bunyi. Yang kelima, siswa mampu menganalisis keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keenam, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya etnis dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan, tulisan, dengan sistematis. Nah, di sini ada Ibu tampilkan video yang menarik untuk kalian. Tolong diamati ya. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Diva dan Putu akan memperkenalkan pakaian adat dari Bali. Pertama, pakaian adat untuk perempuan dulu ya. Diva mengenakan kamen untuk bawahannya. Lalu kenakan baju kebaya sebagai atasannya. Setelah itu, kenakan bulang pasang yang diikatkan melingkar di pinggang. Lalu, kenakan sanggul untuk riasan rambut Diva. Terakhir, Diva memakai sendal selop. Selesai deh. Sekarang giliran Putu. Pertama, Putu memakai kamen untuk bawahannya.
Kemudian Putu memakai baju berwarna putih untuk atasannya. Lalu Putu kenakan umpal yang dililitkan pada bagian pinggang. Setelah itu Putu memakai udeng sebagai penutup kepalanya. Terakhir Putu memakai sendal selop. Selesai deh. Putu dan Diva memakai baju adat dari Bali. Sampai jumpa. Halo teman-teman. Subscribe di Tersebut bisa kita ceritakan sepasang anak yang sedang memakai pakaian budaya dari Bali. Budaya dari Bali itu adalah salah satu budaya dari Indonesia. Yang orang itu berdiri di belakangnya adalah sebuah rumah adat Bali. Selain rumah adat Bali, ada juga alat tradisionalnya. Alat tradisionalnya jika dimainkan akan mengeluarkan bunyi. Bunyi itulah yang akan kita dengar melalui indera pendengar kita. Masalahnya, bagaimana memainkan alat musik tradisional di berbagai daerah yang tidak ada di sekitar kita? Nah, di sini ada lagi Ibu tampilkan video tentang keberagaman budaya Indonesia. Silahkan mengamati video tersebut. Halo Sobat Cerdas semuanya, masih semangat belajar? Kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya Indonesia meliputi rumah adat dan pakaian adat. Kita akan mulai dari provinsi yang ada di Pulau paling barat di Indonesia. Ada yang tahu? Betul sekali, Pulau Sumatera. Provinsi pertama adalah Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam memiliki pakaian adat bernama pakaian ule balang, sedangkan rumah adatnya bernama rumah Prong Badi. Kita lanjut di provinsi berikutnya, yaitu Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki pakaian adat bernama pakaian ulos, sedangkan rumah adatnya bernama rumah bolon. Kita lanjut di provinsi berikutnya. Sumatera Barat. Pakaian adat daerah Sumatera Barat dinamakan pakaian gundukan buang. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Rumah adatnya Pawai budaya ini juga ada berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Anak kita Ilsa, coba dulu baca cerita Pawai budaya. Nah, di dalam cerita budaya, di situ ada beberapa paragraf. Setiap paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapkan. Gagasan pokok merupakan inti atau ide utama paragraf, biasanya terdapat di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung bersifat lebih khusus dan disertai dengan penghubung kalimat. Nah, di sini juga ada catatan sedikit. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini Ibu kirim LKPD ke WA kalian masing-masing. Coba kalian kerjakan. Apakah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3 dari cerita Pawai Budaya? Ibu tunggu ya. Kirimkan jawaban tugas LKPD-nya. Nah, sebagai anak Indonesia, seharusnya kita atau kalian merasa bangga terhadap keberagaman yang ada, menghargai perbedaan, mewujudkan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan.
Nah, seperti tadi cerita pawai budaya, ada pakaian adatnya, ada alat tradisionalnya, ada rumah adatnya. Nah, di sini Ibu tunjukkan ada beberapa alat tradisional di beberapa daerah. Yang seperti Ibu tunjukkan tadi di LKPD, pertanyaan kita yang pertama. Nah, di sini ada alat musik yang namanya angklung. Yang kedua namanya saluang, yang di tengah ini namanya kecapi, yang besar panjang ini namanya kendang, yang lebih kecil dan lebih ramping namanya tipa. Nah, misalnya kita memainkan alat musik ini seperti angklung, kita mainkan dengan cara digoyang. Kita goyang pasti akan mengeluarkan bunyi. Bunyi itu akan sampai ke telinga kita atau ke indera pendengar kita. Suara angklung yang baik akan kita dengar seperti merdu sekali. Itulah kuasa dari Tuhan, yang mana Tuhan itu sudah menciptakan kita sebuah indera pendengar. Ikannya digoyang, gendang cara memainkannya dipukul, tifa cara memainkannya dipukul, seluing cara memainkannya ditiup. Bagus, anak Ibu Alfa. Bukan kecapa ya Alfa, tetapi kecapi. Baik, di dalam pembelajaran kita ini tadi sudah kita ajarkan tentang budaya di Indonesia, paragraf cerita di pawai budaya dan alat musiknya. Bagaimana tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba Ibu mau tahu siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu tunjuk saja anak Ibu Wulan. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di Indonesia mempunyai banyak bangsa yang memiliki alat tradisional, baju adat, rumah adat, dan makanan khasnya. Alat tradisional adalah angklung, kecapi, saluang, dan tifa. Baik. Nah, kesimpulan dari anak Ilsa sudah hampir tepat dalam pembelajaran hari ini. Berarti dia sudah mengerti pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini sebelum kalian kita tutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas di dalam Google Form. Nah, ini Ibu kirim, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Ibu Tama. Sampai jumpa esok hari. Dibaca-baca buku pembelajaran keduanya. Biar besok Ibu tanya, kalian bisa menjawabnya. Selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.